Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ina Herlina Apriani di channel yang akan selalu memberikan Anda update informasi ekonomi terkini di mana lagi kalau bukan di ENR Project Review. Buat Anda yang baru melihat video dari channel ini, jangan lupa untuk subscribe serta aktifkan loncengnya ya untuk mendapatkan informasi yang jelas serta menyeluruh. Tonton video ini sampai habis ya guys. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke videonya. Check this out. Karena cepatnya perubahan teknologi dan perkembangan usaha masyarakat Indonesia menyebabkan peraturan mengenai KUR BRI tahun 2023 sering sekali mengalami perubahan. Di video kali ini, kami akan mencoba merangkum beberapa update perubahan peraturan untuk KUR BRI di akhir tahun 2023 ini. Hal-hal berikut ini penting sekali untuk teman-teman perhatikan apabila teman-teman berencana untuk mengajukan pinjaman KUR BRI pada tahun 2023 ini, baik itu nasabah baru ataupun nasabah existing. Kami harap teman-teman bisa tonton video ini sampai habis dan share ke teman-teman, keluarga, serta tetangga kalian agar semuanya bisa tahu mengenai update aturan pinjaman KUR BRI akhir tahun 2023. Oke, yang pertama yaitu mengenai pengajuan pinjaman wajib menyesuaikan wilayah kerja BRI. Pada akhir tahun 2023 ini terdapat beberapa update sistem di BRI, terutama di BRI Unit mengenai penguncian kode pos dengan menyesuaikan wilayah kerja BRI Unit yang bersangkutan. Hal ini berlaku bagi nasabah baru dan nasabah lama atau existing. Untuk wilayah kerja BRI Unit, teman-teman bisa konfirmasi ke kantor BRI Unit terdekat dengan tempat tinggal teman-teman karena domisili tempat tinggal kalian belum tentu masuk ke dalam wilayah kerja BRI tersebut. Contohnya nih ya, teman-teman berada di wilayah Depok dan rumah teman-teman berbatasan dengan wilayah Bekasi serta tempat teman-teman tinggal dekat dengan BRI Unit Bekasi. Teman-teman tidak bisa mengajukan KUR di BRI Unit Bekasi karena domisili teman-teman masuk ke dalam wilayah kerja Unit Depok. Meskipun secara jarak teman-teman tinggal lebih dekat dengan BRI Unit Bekasi. Jika teman-teman sudah terlanjur meminjam di BRI Unit Bekasi, ya secara terpaksa karena peraturan dan sistem teman-teman harus pindah ke BRI Unit Depok pada pengajuan kredit berikutnya. Program ini dinamakan revitalisasi wilayah kerja mantri. Hal ini dilakukan agar Mantri BRI lebih menguasai potensi serta kredit bermasalah di wilayahnya masing-masing. Jadi, cara kerjanya seperti ini. Misalkan, Mantri Sabrina di Unit Jayakarta mendapatkan wilayah kerja di Desa Jadikarya. Maka, pada settingan Brispot atau aplikasi Prakasa Kredit Mantri BRI, alamat kode posnya yaitu Desa Jadikarya yang hanya bisa diprakarsai kredit oleh Mantri Sabrina. Jika Mantri Sabrina memprakarsai nasabah di luar wilayah Desa Jadikarya, maka sistem di Brispot akan menolak. Kemudian, jika Mantri Sabrina memasukkan alamat kode pos yang tidak sesuai atau tidak sama dengan KTP calon debitur, maka kepala unit akan menolak pengajuan tersebut karena termasuk ke dalam manipulasi data yang akan berakibat fatal bagi pihak pekerja BRI, bahkan bisa sampai di PHK. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai proses pengajuan suplesi atau gapleh. Aturan terbaru berikutnya adalah proses suplesi pinjaman atau pengajuan kembali pinjaman lama.
Proses suplesi tidak bisa dilakukan untuk pinjaman KUR BRI pada akhir tahun 2023 ini. Lalu bagaimana caranya jika nasabah lama KUR ingin mengajukan KUR lagi? Caranya adalah dengan melunasi semua sisa hutang nasabah, kemudian menunggu update SIKP selama minimal 4 hari kerja, baru kemudian pengajuan tersebut bisa diproses. Pemberian kredit KUR ini bisa dilakukan dengan catatan jatah penerimaan KUR masih ada dan kuota KUR mantri masih tersedia. Lalu, bagaimana jika nasabah tidak bisa melunasi pinjamannya atau jatah KUR nasabah tersebut sudah habis atau kuota KUR mantri sudah habis, padahal setoran nasabah lancar dan tidak pernah menunggak? Caranya adalah migrasi ke pinjaman Kupedes Rakyat jika debitur belum memiliki agunan atau ke Kupedes dengan fasilitas asuransi jiwa kredit jika nasabah sudah memiliki agunan. Sebagai informasi saja, hal tersebut sudah tidak bisa ditawar lagi karena sudah terkunci pada sistem Brispot atau aplikasi Prakasa Kredit di BRI dengan support data dari SIKP OJK. Sekalipun kalian mencoba mengajukan di bank atau lembaga lain, teman-teman tetap tidak bisa mengajukan KUR karena terdapat sistem informasi kredit program dari OJK yang akan memberikan informasi ke bank penyalur bahwa kalian sudah tidak bisa menerima kredit KUR di tahun ini. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai aturan rencana kerja mantri. Aturan rencana kerja mantri ini akan menyebabkan pengajuan kalian tidak akan segera diproses. Karena jika pengajuan kalian belum dimasukkan ke dalam rencana kerja mantri yang bersangkutan pada minggu ini, itu berarti pengajuan kalian akan bisa diproses pada minggu berikutnya. Saran dari kami, jika teman-teman misalkan membutuhkan modal untuk minggu depan, maka segera ajukan pengajuan KUR kalian pada minggu ini agar dimasukkan ke dalam sistem rencana kerja mantri sehingga pengajuan kalian bisa diproses minggu depan. Pembahasan selanjutnya yang keempat yaitu aturan penyaluran KUR dengan tingkat NPL tinggi. NPL atau non-performing loan adalah kondisi pinjaman terutama KUR dengan umur tunggakan lebih dari 90 hari. Aturan yang berlaku saat ini jika prosentase NPL suatu unit kerja melebihi 6% selama 3 bulan berturut-turut, maka penyaluran KUR di BRI tersebut harus dihentikan terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan agar unit kerja tersebut fokus pada penyelesaian kredit bermasalah terlebih dahulu karena sudah termasuk pada kriteria tidak sehat. Penyaluran KUR bisa dilakukan kembali jika tingkat NPL KUR di unit tersebut sudah di bawah 6% atau mengajukan izin prinsip penyaluran KUR khusus di kantor wilayah. Hanya saja, untuk izin prinsip ini belum tentu pasti akan disetujui atau tidak. Dengan demikian, cara paling efektif agar unit tidak sehat ini mendapatkan penyaluran KUR lagi adalah dengan cara menurunkan prosentase NPL di bawah 6%. Dalam hal ini, kami mengajak teman-teman untuk saling mengingatkan kepada keluarga, teman, dan tetangga untuk menjaga setorannya dan nama baiknya agar semuanya berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Saya ingatkan untuk selalu menggunakan transaksi cashless atau non-tunai dalam setiap pembayarannya ya teman-teman. Jangan lupa like video ini dan share ke teman-teman Anda. Sekali lagi subscribe bagi yang belum. As always tetap semangat mencari rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.